Semangat pagi semuanya. Siap berprestasi. Kembali lagi bersama kami di podcast Kanema Berbicara. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Lia bersama partner host saya. Ya, perkenalkan nama saya Nanda. Hai. Halo Nana. Nah, Halo. nanti kan udah ada kakak-kakak cantik ya yang Iya, akan menemani beneran. kami untuk membicarakan apa sih itu Gen Z. Nah, mungkin kakak-kakak cantiknya bisa berkenalan dulu bersama teman-teman kami. Oke, terima kasih sebelumnya udah bilang kita cantik-cantik ya. Hostnya Jadi juga salting nih. hostnya juga keren, Aduh. kece banget, terus cantik, ganteng gitu Aduh. loh. Oke. Makasih. Oke, Makasih banget, kenalin. Kak. Oke, saya Gita. Di sini saya juga sebagai golongan Gen Z. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, saya akan siap sekali untuk menjawab seputaran Gen Z dan melurahkan isi hati saya sebagai golongan Gen Z. Menyalurkan hati sebagai ini generasi Z nih Iya. gitu. Dan saya Alina. Halo. Halo. Nah, gini ya Kak ya, kan kita juga sudah mengetahui sedikit tentang Gen Z gitu ya kan. Kalau Gen Z itu kan adalah generasi setelah generasi millennials. Nah, mungkin nanti setelah mendapatkan penjelasan dari kakak-kakak itu yang saat kita mungkin sudah menanyakan apa sih itu Gen Z, itu mungkin teman-teman dapat ilmu dari sana gitu ya Kak ya. Oh, oke. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada kakak-kakaknya, menurut kalian generasi Gen Z itu kayak gimana sih? Nah, kalau menurutku nih ya, generasi Z ini generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Di mana generasi Z ini mempunyai ya istilahnya kakak ya, yaitu generasi millennials atau yang bisa dibilang generasi Y. Iya, ya kan? generasi Y. Ya. Jadi kita tuh setelah generasi Y, seperti alfabet tuh urutan alfabet ya, Y, Z. Iya Oh. gitu. Nah, generasi Y ini sebelumnya katanya nih ya dibilang menjadi motor pergerakan untuk bangsa Indonesia saat ini. Tetapi karena adanya sekarang generasi Z ini yang memberi pengaruh besar bagi bangsa Indonesia karena popularitas Gen Z ini lebih banyak ketimbang generasi millennials gitu. Oh, Gitu, gitu. Jadi lebih maju gitu ya Iya, Kak ya. jadi Gen Z itu bukan berhenti di sampai Z aja, tapi nanti Gen Z juga bakalan ada adik yang namanya alpha. Jadi setelah Z itu kembali ke Ke A. A. gitu. Lagi benar-benar kayak alfabet ya Kak Iya, ya. Betul sekali. Nah, generasi Gen Z dalam pengaruh Indonesia saat itu apa sih, Kak? Pengaruh Gen Z bagi bangsa itu seperti yang kita ketahui ya, Gen Z popularitasnya itu lebih besar ketimbang generasi sebelumnya. Jadi seharusnya banyak sekali pengaruh-pengaruh besar yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk bangsa kita, seperti itu. Jadi Gen Z bukan hanya sekedar gimana ya, hanya banyak popularitas tapi tidak ada aksi. Tapi memang seharusnya Gen Z itu bisa mewujudkan keinginan bahkan. Betul. Kayak lebih maju, lebih Iya. buat berprestasi seperti Iya. itu ya. Oke. Jadi Gen Z itu sangat berpengaruh besar bagi bangsa, seharusnya seperti itu. Nah, kan ada isu nih mengenai Gen Z akan lemah mental. Nah, Mhm. menurut kalian menanggapi berita tersebut tuh bagaimana sih Kak? Kalau dari saya nih ya kurang setuju sih dibilang Gen Z itu lemah mental. Karena generasi sebelumnya juga ada kan masalah mental yang sama, tetapi karena kurangnya informasi dari teknologi itu, jadi dia oh ini nih lemah mental gitu. Gen Z ini kan yang sekarang dia di era teknologi ya. Dia tuh bisa mencari di internet apa itu mental health gitu. Jadi lebih gini, lebih berwawasan tinggi lah bisa dibilang gitu. Berwawasan tinggi mengenai Iya. lemah mental, Iya, seperti gitu. itu yang bisa dikatakan. Oke. Tapi menurut saya nih, generasi Z itu memang adanya lemah mental. Seperti yang dikatakan ada isu mengenai generasi itulah generasi strawberry, yang dimana sekali ditekan itu langsung bisa dibilang hancur seperti itu gitu. Jadi memang benar adanya generasi Z itu lemah mental. Seperti kita banyak sekali mendengar isu-isu berita di mana anak-anak muda itu banyak sekali melaksanakan bunuh diri, ya kan? Benar. Kita Benar, Kak. benar-benar banyak banget Banyak banget berita yang kayak gitu
saat ini gitu ya. Lagi marak-maraknya berita anak muda yang melaksanakan bunuh diri di gantung diri, terus jatuh dari jembatan, langsung gantung diri di kosan karena depresi atau apapun. Jadi kalau bisa dibilang Gen Z memang memahami apa itu lemah mental, menurut saya Gen Z tidak akan melaksanakan hal tersebut Hmm. gitu. Betul, betul, betul. Gen Z menurut saya sih kurang setuju ya, karena Gen Z ini bukannya tidak tahu tentang kesehatan mental, tetapi dari orang-orang sekitarnya yang dia tuh tidak peduli apa itu mau mereka bunuh diri, mau mereka melakukan self harm, dia tuh orang tuh tidak peduli, ya udahlah ini diri kita sendiri, urusi masing-masing saja gitu loh. Jadi menurut Benar. kamu Gen Z itu karena kurangnya kepedulian Iya. melaksanakan seperti itu. Tapi kan ini tuh kita hidup masing-masing ya. Tapi kayak oh ya udah sih gitu loh. Jadi kita seharusnya nggak ambil pusing mengenai tanggapan orang-orang mengenai hal tersebut. Jadi kayak kita enjoy aja buat diri sendiri gitu aja. Kayak apapun masalahnya itu jangan sampai mengakhiri hidup sendiri gitu. Jangan sampai Betul, berakhir di tangan sendiri. betul. Apalagi kan masih panjang perjalanannya. Masa depan masih panjang, benar-benar masih panjang, kita berkelana aja dulu gitu. Dapat kakak-kakak ini benar-benar berbeda ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara Gen Z mewujudkan harapan bahwa Gen Z itu adalah generasi yang mempengaruhi perkembangan bangsa, Kak? Gimana menurut Kakak? Ada banyak sekali yang bisa dilakukan Gen Z untuk memenuhi angan-angan masyarakat seperti Gen Z berpengaruh besar bagi bangsa. Jadi Gen Z itu harus melakukan wawasan yang lebih luas. Bukan hanya bisa belajar melalui sekolah, tapi juga bisa belajar melalui lingkungannya sekitar. Tapi untuk lingkungan kita harus mengambil yang positif-positif saja seperti itu gitu loh. Ambil positif, buang negatifnya. Lebih gampang juga belajar melalui internet nggak sih di era sekarang itu? Gen Z sebenarnya lebih mudah untuk melaksanakan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Itu mereka bisa mencari informasi. Karena udah ada gadget. Nah, gadget tuh kan dipegangin setiap hari Dipegang. kemanapun. Bisa Kemanapun dibawa gitu. kayak Tinggal- simple gitu, misalnya kayak oh apa sih ini, mereka tuh tinggal searching Iya, gitu loh. login. Kayak sekarang- searching udah dapat semua gitu. Kayak sekarang nge-scan itu kayak ini apa sih, tinggal difoto bisa Iya, ketemu kan Iya, belanja bisa tuh ketemu. belanja tuh Benar-benar. kita lebih bisa dimudahkan gitu, tinggal Mm-mm. scan oke bisa gitu. Jadi Gen Z ini memang generasi yang sebenarnya lebih maju gitu. Bisa lah meneruskan kehidupan bangsa ya. Benar, Bisa benar banget. mempengaruhi bangsa sekali mengenai teknologinya yang lebih maju. Jadi Oke, jadi kesimpulannya tuh yang kita dapetin itu benar-benar Gen Z itu bukan berarti kita harus berhenti sampai sini gitu ya, tapi masih ada kehidupan panjang yang masih bisa kita tempuh dengan cara kita yang ada di saat ini. Benar-benar teknologi maju, apa sih yang kurang, benar nggak sih? jadi kita tuh cuman sebagai generasi kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk hal yang baik gitu. Iya, Bukan benar hanya tuh. stuck di sini gitu. Benar. Bukan berarti kita harus udah di generasi ini, bukan berarti kita harus diam aja di sini, tapi kita juga tetap harus maju lebih. Kok bisa maju, kenapa harus nge-stuck di situ? Benar nggak sih, Kak? Bener Oke. banget. Oke, nah kan ada nih dampak Gen Z bagi lingkungan sekolah. Nah itu maksudnya gimana? Mungkin dari tanggapan kakak-kakak bisa diberikan? Dampak Gen Z untuk sekolah. Iya, betul banget. Ada banyak sekali Iya, ya banyak dampak untuk sekolah. Seperti kayak generasi Z itu cepat sekali beradaptasi seperti itu. Walaupun yang saya rasakan sebenarnya Gen Z itu banyak sekali anak-anak yang introvert. Tapi di samping itu banyak sekali generasi Z yang bisa bergaul lebih mudah, kayak mereka tuh bisa lebih bergaul di dunia maya gitu. Betul, Jadi betul, betul. Gen Z seperti yang kita katakan sebelumnya tuh Gen Z lebih mudah mengakses internet untuk pembelajaran. Jadi Gen Z bisa dibilang berpengaruh baik mengenai teknologi dalam belajar. Iya. Benar. Ya juga dia bisa tuh memperkembangkan teknologi di era digitalisasi kan. Betul. Apalagi sekarang kan dengan teknologi Dimana- yang udah Ya, ada. kita apa-apa kan sekarang Digital menggunakan digital Betul, kita banget. belajar ngirim tugas saja pakai Classroom, teknologi. iya. Pakai teknologi, pakai Iya. Google Form kan. Iya, benar-benar semua tuh harus dipakein
teknologi karena itu benar-benar memudahkan mahasiswa dan mahasiswa yang sedang belajar saat Ya, ini, ya kan? siswa-siswi juga Siswa-siswi seperti juga. itu. Semua sih bisa Semua, dibilang ya. semua dalam pekerjaan juga Iya. bisa ya, Kak? Pekerjaan juga bisa dilakukan. Benar-benar. Apalagi sekarang ada pekerjaan freelance di mana kita Iya. bisa belajar kerja dimanapun dan kapanpun. Jadi kita cuman kayak tinggal duduk terus kita ngerjain sesuatu terus kita dapat uang, kan sesimpel itu kita Betul. sekarang Gen Z. Jadi Gen Z itu dalam bersekolah itu berpengaruh besar, apalagi generasi Gen Z itu banyak sekali sekarang yang mendapatkan banyak prestasi internasional, ya kan? Iya, Iya, benar betul. banget. Banyak banget sih prestasinya Yang diraih dia, dari Gen Z. Betul sampai banget. jenjang internasional Betul coba, banget. gila. Ada beritanya bahkan Ada, ya. Banyak banyak banget sekali. Mendunia Heeh. banget, benar-benar. Bangga banget, saya sebagai Gen Z juga iri seperti itu. Iya. Iya. Pastinya ya tetangga. Iya, Oke. betul. Nah, setelah kita membicarakan Gen Z sepanjang jalan ini ya Kak ya, kan pastilah ada kritikan atau saran dari kakak-kakak mungkin untuk Gen Z di masa depan, mungkin bisa diberitahukan mungkin dari adik-adiknya yang menonton juga dapat ilmu mungkin gitu ya. Jadi kritikan dan saran untuk Gen Z itu juga akan saya sampaikan untuk diri saya sendiri sebagai golongan Gen Z. Tentu. Karena itu yang saya rasakan. Oke, Gen Z, kita tuh harus melawan rasa malas kita, merasa kayak melawan rasa insecurity kita. Jadi kayak nggak semua yang harus kita insecurein gitu loh, nggak semua harus kita malesin. Kalau kita males-malesan, gimana caranya kita mewujudkan angan-angan masyarakat untuk kita sebagai generasi yang membanggakan bangsa gitu. Betul, meraih prestasi Iya, untuk jadi harus bangsa. dikurang-kurangin itu. Jadi untuk diri saya sendiri juga sih. Terus juga Iya. untuk saran, jangan berhenti sampai di sini. Kita masih panjang alurnya. Perjalanan masih Iya. panjang begitu. Kalau tidak ada yang peduli, kalau tidak ada yang peduli, kita saja yang cukup peduli untuk diri kita sendiri. Karena memang dasarnya kita itu hanya milik kita sendiri. Betul. Jadi tanggung jawab diri sendiri itu ada di kita. Gitu. Betul banget. Jangan cuman Kita yang membawa kehidupan ini. kita yang membawa kehidupan Kita ini. sendiri yang mengetahui bagaimana keadaan kita saat ini gitu Iya, ya. jadi kita akan memberikan, karena kita yang membawa diri kita sendiri, kita juga yang akan mengantarkan diri kita sendiri untuk ke masa yang emas gitu. Betul. Nah, saya tambahkan juga stop overthinking yang berlebihan sih. Iya, Kan benar sekarang Gen banget. Z itu banyak yang overthinking Ya, kebanyakan overthinking ya. banget. Overthinkingnya Apalagi saya berlebihan setiap ya. malam, sebelum tidur itu Pasti selalu yang nonton overthinking. ini juga Sering overthinking. selalu. Overthinking pasti ya teman-teman kita ya. Oke, nah teman-teman mungkin dari penjelasan yang telah diberikan oleh Kak Gita, Kak Alin, sepanjang perjalanan kita mengobrol, pasti dapat edukasi yang Ya, berguna untuk kita ke masa depan nanti. Nah, yang dimana kita bisa dapat ambil pelajarannya bahwa betul sekali yang dikatakan oleh Kak Gita, Kak Alin, kita nggak boleh tetap malas, kita harus tetap overthinking. berjuang untuk masa depan yang masih luas, masih jauh, masih panjang gitu ya kan? Iya, bener, Kak. Oke. Jadi overthinking itu, maaf ya. Jadi overthinking itu sebenarnya kita harus ngurang-ngurangin, tapi juga kita juga di kehidupan tuh kita harus overthinking juga. Iya. Kadang untuk Masalah yang mengupgrade bagus, diri. ya. Benar, Tapi benar. setelah overthinking itu jangan down gitu loh. Iya. Jadi overthinking itu emang perlu untuk mengupgrade diri kita sendiri upgrade diri gitu. kita sendiri. Bukan untuk menjadikan diri kita down. Iya. Betul. Kayak Jadi, mendengarkan perkataan orang jelek-jelek itu ambil buang yang aja baik-baik sih ya, aja itu dah. begitu ya. Kalau Jadi memang kayak benar adanya omongan tersebut, ya udah kita perbaiki untuk menangkal overthinking, untuk menangkal omong-omongan jahat seperti itu gitu. Ya, jangan sampai melakukan self harm yang aduh lagi Kita marah-marah self reward itu. aja. Iya. betul banget. Menjadi diri kita sendiri gitu ya. Betul. Oke. Gak usah lah dengerin kata-kata orang gitu. Iya benar banget, apalagi itu yang bisa membuat kita jadi jatuh, jadi Ya. kayak down, nggak pengen ngapa-ngapain gitu, Ya. jangan sampai kayak Mental gitu. health itu bakalan rusak jika kita terus mendengarkan perkataan orang-orang. Iya, oke. Mungkin teman-teman juga sudah pasti dapat
pelajaran dari apa yang sudah diberikan oleh kakak-kakak kita ini ya. Terima kasih ya kakak-kakak, terima Terima kasih ya. kasih. Benar-benar terima kasih banget sama kakak-kakak karena sudah memberikan kami edukasi, pembelajaran yang benar-benar Mhm. sangat berguna untuk kami di masa depan. Nah, mungkin kita Iya. cukupkan sampai sini ya kakak-kakak ya ngobrolnya. Mungkin kita Oke. bisa ngobrol lagi di minggu selanjutnya biar teman-teman juga pasti lebih banyak mendapatkan pembelajaran. Oke, see you. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mendengar. Saya harap dari pesan-pesan yang sudah diberikan oleh Kak Gita bersama Kak Alin mendapatkan edukasi yang lebih baik untuk kalian. Jadi untuk kedepannya jangan seperti itu. Jadi untuk kedepannya juga kalian tidak usah mendengarkan kata-kata orang yang tidak Tidak seharusnya penting didengar. ya. Benar-benar benar. Kita ambil positifnya aja, buang Iya, negatif. betul banget. Oke, kalau gitu kita tutup. Sampai jumpa di minggu depan. Bye Bye-bye. bye. Bye.